Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan lebih dalam melihat bagaimana proses terjadinya sebuah peperangan besar yang dialami oleh umat Islam setelah keruntuhan Khilafah Abbasiyah. Kalau kemudian kita melihat perjalanan sejarah umat Islam, kaum muslimin menjalani atau mengalami beberapa fase. Fase yang pertama adalah fase nubuah, fase kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan fase yang kedua adalah fase kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, yang mereka benar-benar berada di atas manhaj kenabian. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an, kemudian oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dan terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah berakhir masa kekhalifahan ini, kemudian berlanjutlah masa pemerintahan Islam yang dikenal dengan kekhilafahan Bani Umayyah. Sampai akhirnya kemudian setelah itu berlanjut dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Islam khalifah atau kekhilafahan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah memiliki cakupan kekuasaan yang sangat-sangat luas, sampai pada akhirnya mencapai titik kelemahan dan runtuh pada waktu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kemudian memasuki masa khilafah mutafarriqah, di mana umat Islam, kaum muslimin terpecah. Berbagai tempat, berbagai macam wilayah, mereka tidak berada dalam satu kesatuan, yang sampai pada akhirnya kemudian terbentuklah kekhalifahan Utsmani. Peperangan Ain Jalut ini terjadi pada masa di mana mulai keruntuhan Bani Abbasiyah dan memasuki fase pemerintahan mutafarriqah, yang mana setiap wilayah memiliki sultan masing-masing. Dan pada saat itu abad ke-13, di mana kaum muslimin mengalami sebuah musibah yang sangat-sangat besar, yaitu adalah keruntuhan ibu kota kaum muslimin Bani Abbasiyah, yaitu adalah kota Baghdad, di mana kota Baghdad pada saat itu dihancur leburkan oleh siapa? Oleh bangsa Mongol, oleh kaum Tartar, bangsa Tartar, yang mereka membinasakan, menghancurkan, meluluh lantakkan seluruh kekuatan-kekuatan Islam. Dan peperangan Ain Jalut ini adalah sebuah peperangan yang menghentikan daripada keganasan, kejahatan, dan kebengisan daripada bangsa Tartar. Bangsa Tartar memiliki kebengisan yang sangat luar biasa, tidak memiliki sifat kasih sayang, tidak memiliki penghormatan kepada siapapun. Ketika memasuki sebuah wilayah, dia akan menghancurkan, membakar, membunuh, tanpa peduli apakah itu anak-anak, apakah itu wanita, apakah itu orang tua. Semua diluluhlantakkan. Sampai sebagian para ulama menyebutkan bahwa bangsa Mongol ini, bangsa Tartar ini, mereka adalah orang-orang yang terbentuk atau berasal dari Ya'juj dan Ma'juj.
Inilah korelasi antara hubungan antara Ya'juj Ma'juj dengan bangsa Tartar yang akhirnya kemudian mereka dimusnahkan, mereka dihancurkan dan dihentikan keganasan mereka pada perang Ain Jalut. Maka peperangan Ain Jalut ini adalah sebuah peperangan yang sangat-sangat krusial, sangat-sangat menentukan bagi keberlangsungan dan kelanjutan Islam dan kaum muslimin. Terjadi di sebuah wilayah yang kita kenal saat ini berada di daerah Palestina. Dan peperangan Ain Jalut ini menjadi sebuah catatan yang sangat luar biasa bagi kaum muslimin, karena di sanalah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kehancuran dari sebuah bangsa yang sangat-sangat ganas.